Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Apa sih metabolisme karbohidrat itu? Metabolisme karbohidrat sendiri yaitu proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecah maupun reaksi pembentukan. Metabolisme karbohidrat sendiri proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim pitalin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk ke dalam usus halus dan dihidrolisis oleh enzim maltase, laktase, dan sukrase dan dilanjutkan ke dalam usus besar. Semua zat yang dibutuhkan tubuh akan diserap, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Metabolisme karbohidrat mencangkup penguraian atau katabolisme, sintetis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam bentuk organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa dan diurai menjadi monosakarida. Nah, adapun fungsi metabolisme karbohidrat. Karbohidrat sendiri yaitu salah satu makronutrien yang dibutuhkan manusia selain protein dan lemak. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk dapat menghasilkan energi. Energi tersebut digunakan sebagai bahan bakar organ tubuh untuk bekerja dan bergerak, juga sebagai sumber energi otak. Inilah mengapa kamu merasa sulit berpikir saat lapar, karena kamu belum mengkonsumsi karbohidrat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses-proses metabolisme karbohidrat. Proses-proses tersebut mencangkup glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, HMP-san, dan gluconeogenesis. Glikolisis merupakan tahapan paling pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan suatu energi dalam bentuk ATP. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpan energi. Ketika proses glikolisis tidak berjalan semestinya, akan menimbulkan berbagai penyakit, seperti diabetes, kanker, dan penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Glikogenesis akan menurunkan kadar glukosa darah, dan proses ini distimulasi oleh insulin yang disekresi dari pankreas. Glikogenolisis merupakan proses pecahnya molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan juga tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun yang menyebabkan tubuh kita sendiri menjadi lemas karena tidak adanya energi. Glukosa diperoleh dengan cara memecahkan glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi suatu energi baru bagi tubuh. HMP-san disebut juga jalur pentosa fosfat atau heksosa monosfat. Jalur ini menghasilkan NADPH dan ribosa di luar mitokondria. NADPH diperlukan untuk biosintesis asam lemak, kolesterol, dan steroid lain. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Gambar di bawah ini merupakan proses glikolisis memecah gula menjadi asam pirufat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Glikolisis. Alur tersebut adalah 10 tahapan proses glikolisis yang ditemukan oleh Gustav Emden, Otto Meyerhof, dan Jakub Parnas sehingga dinamakan dengan jalur Emden-Meyerhof-Parnas atau IMP. Dari jalur tersebut terlihat bahwa setiap proses perubahan molekul dibantu oleh enzim agar dapat terjadi.
Proses glikolisis dapat diringkas dalam reaksi kimia C6H12O6 plus 2 ATP plus 2 NAD plus 4 ADP plus 2 PI menjadi 2 pirufat plus 4 ATP plus 2 NADH plus 2H. NAD adalah koenzim yang berguna dalam penerimaan elektron, kemudian direduksi menjadi NADH yang merupakan pembawa elektron. Glikogenesis untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, disebut glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil koasitrat yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi dalam bentuk ATP. Sehingga dapat dikatakan bahwa glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh sama dengan amilum dari tumbuhan. Glikogenolisis, pemecahan glikogen terlebih dahulu harus dipecah untuk dapat memperoleh glukosa sebagai energi, yang mana proses glikogenolisis terjadi di dalam jalur yang berbeda. Dengan bantuan enzim fosforilase, kemudian fosfat anorganik akan melepaskan sisa glukosa untuk mendapatkan D-glukosa fosfat, sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Jalur pentosa fosfat adalah jalur metabolisme yang sejajar dengan glikolisis. Ini menghasilkan NADPH dan pentosa serta ribosa 5-fosfat, prekursor untuk sintesis nukleotida. Sementara jalur pentosa fosfat melibatkan oksidasi glukosa, peran utamanya adalah anabolik daripada katabolik. Di samping ini merupakan proses HMP shunt atau dikenal sebagai pathway. Gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis dapat terjadi apabila terdapat sumber energi dari karbohidrat sudah tidak lagi tersedia, sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Apabila lemak di dalam tubuh juga sudah tidak tersedia, maka proses pemecahan protein akan terjadi. Jalur tahapan gluconeogenesis. Glukosa plus ATP menjadi heksokinase glukosa 6-fosfat plus ADP. Fruktosa 6-fosfat plus ATP fosforuktokinase menjadi fruktosa 1,6-difosfat plus ADP. Fosfoenol pirufat plus ADP, pirufat kinase menjadi asam pirufat plus ATP. Untuk jalur tahapan gluconeogenesisnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Terima kasih karena telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.